Bab 3888 Mutasi Reruntuhan. Dengan bunyi gedebuk, Yang Mulia Bumi Berzirah Hitam tak mampu lagi menahan serangan dua master tingkat puncak. Dengan erangan teredam, ia terlempar mundur. Zirah hitamnya hancur berkeping-keping. Terluka parah, ia menghantam pohon kekacauan. Gawat, raut wajahnya berubah drastis. Ia menyalurkan kekuatan yang mulia untuk menahan diri agar tak menyerang pohon kekacauan. Tetapi sudah terlambat. Tubuhnya menghantam pohon itu dengan keras. Puff! Pohon kekacauan yang terkena serangan itu meletus menjadi hujan dahan dan dedaunan. Langsung menyelimuti dan menusuknya. Tidak, mata Yang Mulia Bumi Berzirah Hitam berkilat ngeri. Kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Dan ia menua dengan cepat. Dalam sekejap, ia menjadi abu. Tak meninggalkan jejak. Mereka yang tak mau mati. Enyahlah dari sini. Yang Mulia Bumi bertulang putih dan para master lainnya memelototi para master lainnya. Niat membunuh mereka membara. Pergi. Melihat ini, beberapa master yang mulia manusia, yang merasa tak berdaya, melarikan diri. Mereka tak ingin mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Harta karun itu sangat langka. Tetapi dengan begitu banyak master yang memperebutkannya, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkannya dengan kekuatan mereka. Dan mereka bahkan bisa mati di sini jika tidak hati-hati. Untuk sesaat, tak seorang pun di dekat buah kekacauan berani menekan terlalu keras. Kecuali para Earth Venerable yang kuat seperti Golden Sword Earth Venerable dan White Bone Earth Venerable. Kesempatan besar, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu serangan ini. Kilatan tajam terpancar di mata Golden Sword Earth Venerable. Ia tahu bahwa hanya dengan menangkis White Bone Earth Venerable untuk sementara waktu ia bisa mendapatkan buah kekacauan. Jalan pedang itu panjang. Dengan teriakan dingin, Golden Sword Earth Venerable dengan panik mengerahkan kekuatan Venerable-nya dan menebas sekuat tenaga. Cahaya pedang emas memancarkan energi pedang yang mengerikan, bergemuruh dan menghancurkan White Bone Earth Venerable terdekat. Urat perunggu dan tulang besi. White Bone Earth Venerable memiliki pemikiran yang sama. Seluruh tubuhnya berkobar energi, berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu. Menangkal Golden Sword Earth Venerable. Buah kekacauan menjadi miliknya. Ledakan. Cahaya tulang yang cemerlang bertabrakan dengan energi pedang emas. Melepaskan gelombang kejut dahsyat yang membuat penguasa bumi pedang emas dan penguasa bumi tulang putih mundur. Dalam sekejap, sebuah desiran, sesosok melintas. Dan buah kekacauan lenyap. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen sebelumnya menghindari keributan. Tetapi ia memanfaatkan kesempatan itu. Merebut buah kekacauan dari penguasa bumi tulang putih dan penguasa bumi pedang emas sebelum mereka sempat menyerang. Apa? Bocah itu, penguasa bumi pedang emas dan penguasa bumi tulang putih langsung murka. Mereka telah bertarung begitu lama, hanya untuk mendapati orang lain yang lebih dulu. Katakan saja, serahkan buah kekacauan. Raungan menggelegar menggema di langit dan bumi. Aliran cahaya keemasan dan cahaya putih melesat dari kejauhan, menghantam Qin Chen. Qin Chen melesat. Keterampilan dan keberaniannya melesat langsung ke arah kerumunan. Ledakan. Kekacauan meledak di tempat kejadian. Sementara itu, di sisi lain, sialan, serahkan harta karunnya. Raungan kaget dan marah menggema. Qin Chen melirik dan melihat bahwa Molly benar-benar mendapatkan buah kekacauan lainnya. Tentu saja, orang ini, Qin Chen terdiam. Molly terlalu mengesankan. Benar-benar mendapatkan buah kekacauan kedua. Namun, memanfaatkan kekacauan itu, Qin Chen langsung menjauhkan diri dan dengan cepat mendekati pohon kekacauan. Bas, aliran kekuatan waktu berputar di sekelilingnya. Dan esensi waktu di dalam tubuh Qin Chen beredar, tidak terpengaruh. Seluruh proses itu tampak panjang. Tetapi kenyataannya, hanya butuh beberapa saat. Qin Chen telah mendapatkan buah kekacauan lainnya. Panen besar. Namun, Qin Chen tahu bahwa ini baru permulaan. Banyak Earth Venerable yang hadir tidak akan pernah menerima buah kekacauannya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mendekati pohon kekacauan. Seperti yang diharapkan. Melihat Qin Chen mendekati pohon kekacauan, ekspresi yang lain sedikit berubah. Sialan, tanda seru petik 2. Pohon kekacauan itu penuh bahaya. Daripada memburu Qin Chen, lebih baik merebut buah-buah yang tersisa. Lagi pula, masih ada 3 buah kekacauan yang tersisa.
Boom! Tiba-tiba, pertempuran sengit kembali terjadi. Qin Chen menatap medan perang, siap menyerang lagi kapanpun ada kesempatan. Sayangnya, kali ini, lebih dari selusin penguasa bumi mengepung ketiga buah kekacauan itu, sehingga memberinya kesempatan lagi. Baik dia maupun Molly tidak meninggalkan tempat kejadian. Akan lebih baik jika mereka tetap diam. Setiap gerakan akan menjadikan mereka sasaran. Setelah pertempuran sengit, ketiga buah kekacauan itu direbut oleh penguasa bumi pedang emas, penguasa bumi transendensi spiritual, dan seorang penguasa bumi bermata tiga lainnya dari suku Flounder. Sialan, penguasa bumi tulang putih dan penguasa bumi tak tertandingi. Karena tidak menemukan apapun, berteriak. Nak, serahkan buah kekacauan itu. Penguasa bumi tulang putih dan penguasa bumi tak tertandingi memelototi Qin Chen, mendidih karena marah. Karena, sekarang, hanya Qin Chen yang memiliki dua buah kekacauan. Dialah yang memiliki potensi terbesar. Jika kau menginginkan buah kekacauan, seranglah aku dengan kekuatanmu. Cibir Qin Chen, kau pikir bersembunyi di bawah pohon kekacauan berarti aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergilah ke neraka. Telapak tak tertandingi, teriak Yang Mulia Bumi Wushuang dingin. Cahaya hitam memancar dari tubuhnya. Dan bayangan telapak tangan hitam samar terbentuk di depannya, menghantam Qin Chen. Ki naga sejati, menghadapi makhluk tangguh seperti Yang Mulia Bumi Wushuang, Qin Chen tentu saja tak akan gegabah. Dengan seringai dingin, ia melancarkan pukulan dahsyat. Gemuruh, Ki naga sejati dan cahaya tinju hitam berbenturan dengan dahsyat, menciptakan suara benturan yang keras. Energi dahsyat itu mengguncang kehampaan di sekitarnya. Namun, karena Yang Mulia Bumi Wushuang tidak berani mendekati pohon kekacauan, serangannya dengan cepat melemah setelah memasuki zona waktu. Sialan. Blokir. Yang Mulia Bumi Wushuang murka. Ia juga melihat taktik Qin Chen. Bersembunyi di area pohon kekacauan berarti kau aman. Biar aku yang melakukannya. Yang Mulia Bumi Tulang Putih mencibir sinis dan tiba-tiba menyerang pohon kekacauan di belakang Qin Chen dari kejauhan. Penguasa bumi tulang putih ini. Seru semua orang kaget. Penguasa bumi tulang putih sebenarnya berniat menyerang pohon kekacauan. Membiarkannya berurusan dengan Qin Chen dan memusnahkannya. Tapi bukankah ia takut kehilangan buah kekacauannya? Wajah Qin Chen memucat. Penguasa bumi tulang putih ini begitu kejam. Ia bergerak. Siap menyerang. Ketika tiba-tiba, Qin Chen merasakan pohon kekacauan di belakangnya berubah drastis. Gemuruh. Detik berikutnya, seluruh reruntuhan mulai berguncang. Apa yang terjadi? Semua orang menoleh kaget. Dan mata Qin Chen terbelalak saat melihat pohon kekacauan di belakangnya bergemuruh dan bergetar. Jatuh ke tanah di bawah reruntuhan. Pohon kekacauan telah bergerak. Wus! Pohon kekacauan berguncang. Dan reruntuhan runtuh. Tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Gemuruh. Seketika, seluruh reruntuhan mulai runtuh, memperlihatkan sisa-sisa reruntuhan megah di bawah tanah. Ada reruntuhan di bawah tanah yang hancur ini. Semua orang tercengang. Wus! Di tengah keterkejutan semua orang, Molly dan Qian Mo Jun tiba-tiba melesat dan langsung jatuh ke reruntuhan di bawah. Kedua orang ini kabur. Pasti ada harta karun di reruntuhan. Ikuti pohon kekacauan. Teriakan-teriakan marah terdengar. Dan suasana langsung menjadi kacau. Bab 3889 Klon Guntur. Awalnya, tempat ini adalah situs kuno yang hancur. Tanah tandus yang tandus. Kini, seluruh reruntuhan bergemuruh dan meraung. Dalam sekejap, penglihatan-penglihatan aneh memenuhi langit dan bumi. Pemandangan mengerikan yang mengubah warna langit dan bumi. Berdengung, di atas reruntuhan, aliran energi kacau yang mengerikan melonjak. Dan seluruh gudang ilahi Wan Xiang bergemuruh dan bergetar. Penglihatan yang mengerikan. Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat itu, ia samar-samar merasakan energi di dalam gudang ilahi Wan Xiang bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang bangkit kembali. Pasti ada sesuatu di bawah reruntuhan ini. Tatapan Qin Chen terfokus. Aura yang dalam bahkan menyebabkan ki naga sejati di tubuh Qin Chen bergetar samar. Mengapa ki naga sejatiku merasakan hasrat yang begitu kuat? Apa sebenarnya yang ada di bawah reruntuhan ini? Ekspresi Qin Chen terkejut. Pergi. Di tengah kekacauan itu,
Sosok Qin Chen melesat dan langsung memasuki reruntuhan, menyelam. Ikuti mereka. Para penguasa tulang dan penguasa pedang emas mendengus dingin setelah melihat ini. Dengan sekejap, mereka semua terjun ke dalam lubang bawah tanah yang tiba-tiba terbuka, mengikuti Qin Chen dari dekat. Qin Chen memiliki 2 buah kekacauan, jumlah terbanyak yang pernah diperoleh siapapun. Tentu saja, para penguasa tulang enggan menyerahkannya begitu saja. Terlebih lagi, penglihatan yang menakjubkan di sini memperjelas bagi semua orang bahwa reruntuhan itu pasti menyimpan rahasia yang mengejutkan. Di dalam harta karun ilahi yang tak terhingga, setiap penglihatan mengungkapkan sebuah harta karun. Dan kali ini, reruntuhan istana dan kota bawah tanah yang luas muncul. Sekilas sisa-sisa itu membuat mereka bersemangat. Lier, aura pohon kekacauan telah menghilang. Bagaimana kita bisa lolos? Molly dan penguasa api merah adalah yang pertama memasuki reruntuhan bawah tanah. Dan penguasa api merah segera bertanya. Tuan Qian, ada terlalu banyak orang kuat di sini. Terlebih lagi, dilihat dari pergerakan sebelumnya. Bahkan para penguasa yang jauh di dalam harta karun ilahi yang tak terhingga pun dapat merasakan keberadaan kita. Kita harus terlebih dahulu menemukan tempat untuk meningkatkan kekuatan kita. Atau kita berdua akan berada dalam bahaya. Baiklah, mata Molly dan penguasa iblis Qian berbinar. Dengan ketegasan yang luar biasa, mereka segera menemukan tempat dan melanjutkan perjalanan lebih dalam. Kedua orang itu cukup cepat. Qin Chen, yang kemudian memasuki reruntuhan bawah tanah, menyipitkan matanya. Ia merasakan sekelilingnya dan mengerutkan kening. Dari persepsinya, aura pohon kekacauan telah lenyap, memudar jauh ke dalam bumi. Keberadaannya tak diketahui. Qin Chen tiba-tiba berbalik dan melihat sosok berjubah hitam melintas. Itu penguasa bumi berbaju hitam. Mata Qin Chen berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Ketika mereka pertama kali keluar dari pasar gelap, penguasa bumi berbaju hitam telah mengejarnya, meninggalkannya dalam keadaan sangat tertekan. Kini setelah Qin Chen menembus alam yang mulia, ia telah lama membalas dendam atas pengejaran ini. Tinggalkan buah kekacauan itu. Mata Qin Chen berkilat. Pikirannya sedikit berubah. Ia tiba-tiba bergerak, menghantam penguasa bumi berbaju hitam itu dengan pukulan dahsyat. Boom! Energi naga sejati melonjak dari tubuhnya. Dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat tercurah, mengembun menjadi aura naga petir. Seekor naga petir yang mengaum muncul dari kehampaan. Naga guntur ini, sepanjang 100 kaki, memancarkan kilat yang menggelegar, dan tekanan naga sejatinya meresap ke udara saat ia menggigit penguasa bumi berpakaian hitam dengan ganas. Penguasa bumi berpakaian hitam itu telah memasuki tanah, mengerutkan kening sambil menghitung sesuatu. Merasakan serangan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengung-dengung, dengung, benang-benang cemerlang muncul dari tubuhnya, menyebar dengan cepat di langit, menyegel kekosongan dan menangkis serangan naga guntur Qin Chen. Boom! Naga petir yang mengerikan itu langsung merobek benang sutra lawan yang berputar-putar, menghancurkan blokade kehampaan dan menghantam penguasa bumi berpakaian hitam. Ia mendengus dan segera mundur. Auranya sedikit berfluktuasi. Sepasang mata sedingin es menatap dingin ke arah Qin Chen. Sungguh kuat. Kekuatan guntur yang menggelegar membuat tubuhnya mati rasa, seolah jiwanya lumpuh. Tak heran pria ini sebelumnya mampu melukai penguasa bumi Yinhai dengan parah hanya dengan satu pukulan dan merebut 2 buah kekacauan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Penguasa bumi berpakaian hitam berkata dengan dingin. Anggota klan naga sejati. Aku tidak ingin menjadikanmu musuh. Jangan mencari masalah. Kau memiliki 2 buah kekacauan. Dan kau masih ingin menjarahnya. Jaga dirimu dulu. Setelah itu, penguasa bumi berpakaian hitam mendengus dingin dan, dengan kilatan tubuhnya yang tiba-tiba, ia melesat lebih dalam ke reruntuhan. Melihat sosok pria itu yang menjauh, Qin Chen mencibir. Dalam persepsinya, aura petir samar dengan cepat memasuki kedalaman reruntuhan. Dikombinasikan dengan kekuatan takdir, aura itu muncul dengan jelas di benaknya. Bibir Qin Chen melengkung membentuk seringai. Dia sebenarnya tidak berniat membunuh penguasa bumi berpakaian hitam di sini. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Dan dia hanya meninggalkan bekas padanya. Dengan bekas ini, dia dapat dengan mudah menemukan lokasi penguasa bumi berpakaian hitam.
Tanpa perlu khawatir dia melarikan diri. Masih mencoba mengincarku. Dengan kekuatanmu. Kau pikir kau bisa menemukanku? Qin Chen melirik ke belakangnya. Dalam persepsinya, aura penguasa bumi tulang putih, penguasa bumi pedang emas, dan yang lainnya dengan cepat mendekat. Jelas tidak menyerah untuk menjarah buah kekacauannya. Klon petir. Dengan desiran, petir menyambar dari tubuh Qin Chen. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak. Dan 7 atau 8 hantu naga petir melesat ke segala arah. Jauh ke dalam reruntuhan. Dari 7 atau 8 sosok itu, hanya satu yang merupakan wujud aslinya. Sisanya hanyalah klon yang terbentuk dari kekuatan guntur dan aura naga sejati. Sulap ini mungkin tidak efektif di alam surgawi. Tetapi di dalam gudang ilahi segudang, tempat kesadaran spiritual semua orang ditekan, terbukti sangat efektif. Wujud asli Qin Chen yang bercampur di antara para klon, dengan cepat turun ke reruntuhan. Saat Qin Chen pergi, beberapa sosok tiba-tiba muncul di tempat Qin Chen sebelumnya berada. Mereka tak lain adalah penguasa bumi tulang putih dan rekan-rekannya. Hah, kenapa kehadiran orang itu ada di mana-mana? Penguasa bumi tulang putih, penguasa bumi pedang emas, dan yang lainnya merasakan sekeliling mereka. Wajah mereka sedikit berubah. Itu teknik klon. Sialan, ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka mengaktifkan indera spiritual mereka. Merasakan berbagai aura Qin Chen. Mencoba menemukan lokasi aslinya. Namun, mereka tidak dapat mendeteksi apapun. Ayo pergi. Masing-masing mengejar ke arahnya sendiri. Tetaplah berhubungan. Penguasa bumi tulang putih, penguasa bumi pedang emas, dan yang lainnya bertukar pandang. Lalu segera mengejar ke arah yang mereka pilih. Namun, saat mereka mengejarnya, sosok Qin Chen lenyap sepenuhnya dari pandangan mereka. Saat Qin Chen dan rekan-rekannya menggali lebih dalam ke reruntuhan, pemandangan mengerikan yang tercipta di dalamnya, seperti yang telah diantisipasi Qin Chen, langsung menarik perhatian banyak sosok kuat di kedalaman gudang ilahi segudang. Itu, di suatu area jauh di dalam gudang ilahi segudang, sesosok kuat membuka matanya. Aura yang bergelora memancar darinya. Saat ia membuka matanya, rasanya seperti ribuan bintang jatuh dari pupilnya. Bab 3890 Wanyun Dizun. Tuan Wanyun Dizun, ada apa? Di samping pria berjubah bintang itu, banyak ahli, baik manusia maupun bumi, membuka mata mereka. Banyak dari mereka yang dipenuhi kekuatan bintang, termasuk di antara umat manusia yang paling berbakat dan terampil. Harta karun tingkat atas pasti telah muncul di dalam Wanxiang Divine Vault. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar dan jatuh di mata pria ini, seolah-olah ia dapat melihat menembus langit dan bumi. Kekuatan bumi yang melonjak menekan bumi yang tersisa, membuat mereka sulit bernapas. Ini sebenarnya adalah puncak bumi. Wanxiang Divine Vault terlarang bagi langit, sementara puncak bumi sudah menjadi yang terkuat yang bisa masuk. Mereka semua datang ke sini mencari peluang, kesempatan untuk menembus langit. Biasanya, hanya kekuatan teratas yang memenuhi syarat untuk mengirim puncak bumi ke Wanxiang Divine Vault, karena jumlah tempat yang ditempati oleh puncak bumi hampir setara dengan beberapa bumi biasa dan puluhan master manusia. Kalian, ikuti aku, sisanya. Lanjutkan kultivasi kalian di sini. Tanah harta karun itu pasti penuh bahaya. Kalian tidak boleh memasukinya dengan gegabah. Jika kalian melakukannya, kalian akan mempertaruhkan nyawa kalian. Setelah berkata demikian, Wanyun Dizun mengangkat tangannya, menunjuk beberapa Dizun di antara kerumunan. Dan dengan satu langkah, ia langsung menghilang dari dunia. Ayo pergi. Para Master Dizun mengikutinya dengan cepat. Tuan Wanyun Dizun adalah ahli terbaik Istana Dewa Bintang kita yang paling menjanjikan. Seseorang dengan potensi terbesar untuk mencapai tahap tertinggi surgawi. Kali ini, kita pasti akan merebut harta karun itu. Benar saja. Aura mengerikan melonjak di kejauhan. Mungkinkah harta karun yang bahkan Tuan Wanyun Dizun minati itu adalah harta karun tertinggi surgawi? Jangan terlalu dipikirkan. Kultivasi kita terlalu lemah. Kalau tidak, Tuan Wanyun Dizun tidak akan mengizinkan kita berkultivasi di sini. Tuan Wanyun Dizun membuka tempat ini agar kita bisa menuai hasilnya. Kelompok itu, yang jelas-jelas berasal dari Istana Dewa Bintang dan banyak ahli pendukungnya, berseru kaget.
Bukan hanya di sini, di seluruh repositori ilahi Wan Xiang, makhluk-makhluk perkasa merasakan aura dan kekuatan mengerikan di dalamnya. Bum bum bum, manusia, iblis, monster, makhluk laut, makhluk bintang, serangga. Ras-ras teratas yang tak terhitung jumlahnya. Para penguasa teratas repositori ilahi Wan Xiang terkejut dan bergegas keluar menuju reruntuhan. Bas, pada saat yang sama, di tengah kekacauan yang mendalam di dalam repositori ilahi Wan Xiang, sesosok samar nan anggun melayang, melahap kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba, ia membuka mata dan menatap ke arah reruntuhan. Reruntuhan. Aura kuno. Mungkinkah ini lokasi rahasia di dalam repositori ilahi Wan Xiang yang guru ceritakan kepadaku sebelum perjalananku? Gumamnya. Pada saat itu, aura tak berujung yang berasal dari iblis berkelebat. Dan sosok anggun itu lenyap. Qin Chen, yang tidak menyadari bahwa getaran di sini telah membuat para penguasa teratas di seluruh repositori ilahi Wan Xiang khawatir, terus maju, menyusup dengan cepat. Semakin dalam ia melangkah, pemandangan di hadapannya mengejutkannya. Di bawah tanah ini, terdapat reruntuhan yang sangat besar. Istana dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini, seperti kuburan prasejarah, atau seolah-olah sebuah kerajaan prasejarah yang luas telah runtuh. Terlebih lagi, arsitektur dan tampilan di sini jelas bukan dari era ini, melainkan sangat kuno. Banyak rune yang terukir sedemikian rupa sehingga bahkan Qin Chen pun tidak dapat mengenalinya. Ini seharusnya bukan peninggalan era ini, melainkan reruntuhan dari era yang jauh lebih tua. Gumam Qin Chen, harta karun ilahi yang tak terhingga memiliki sejarah panjang, yang berasal dari penciptaan alam semesta. Harta karun ini telah melintasi rentang waktu yang begitu luas sehingga Qin Chen tidak tahu dari era mana peninggalan ini berasal. Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Bahkan para dewa dan iblis yang tak tertandingi dari ciptaan alam semesta pada akhirnya akan lenyap dalam debu sejarah, berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Qin Chen tiba-tiba merasakan haru. Meskipun ia tidak tahu persis usia peninggalan ini, membangun istana yang begitu megah di sini pastilah merupakan kekuatan yang sangat dahsyat dari zaman kuno. Namun, kini, istana itu telah menjadi abu, lenyap tanpa jejak. Tapi mengapa ada kekuatan di sini yang beresonansi dengan aura naga sejati dalam diriku? Mungkinkah reruntuhan ini terhubung dengan klan naga sejati? Qin Chen menutup matanya, membentuk segel dengan satu tangan, mengaktifkan kekuatan takdir, dan memperluas kesadarannya untuk memahami sekelilingnya. Setelah beberapa tarikan napas, mata Qin Chen melebar dan ia berkata dengan suara berat, "Memang ada aura di sini yang beresonansi dengan kekuatan naga sejati dalam diriku, tetapi sangat halus dan sangat sulit ditangkap." Coba ku coba lagi. Raungan, sisik naga muncul dari tubuh Qin Chen, seolah-olah ia telah berubah menjadi naga iblis. Matanya bersinar merah tua, dan kekuatan agung yang diwarnai napas naga terpancar darinya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berguncang, dan sebuah kekuatan besar muncul entah dari mana. Seolah-olah berjalan di udara, langsung menelan Qin Chen. Tatapan aneh muncul di mata Qin Chen. Ia mengaktifkan teknik jiwa surgawi terlarang dan mengamati sekeliling. Berbagai bayangan terus muncul di dalam pupil merah darahnya, menyaring semua yang dilihatnya. Berbagai energi mulai berubah warna di pupil Qin Chen. Di antaranya kekuatan emas halus yang perlahan-lahan melayang di antara langit dan bumi seperti asap. Kekuatan tak terlihat inilah yang beresonansi dengannya. Sumber kekuatan ini, pupil mata Qin Chen tiba-tiba mengerut, dan ia segera menarik diri dari wujud naga sejatinya. Energi emas yang tersaring melalui pupilnya langsung menghilang. Qin Chen tidak merasakan siapapun di sekitarnya dan berubah kembali ke wujud manusianya. Energi itu langsung lenyap. Seluruh ruang diselimuti oleh kekuatan ini, dan aura naga sejati adalah kekuatan pendorong di baliknya. Hanya ketika Qin Chen dalam wujud naga sejati ia dapat merasakannya. Qin Chen berubah menjadi seberkas petir dan, dengan suara mendesing, melayang di udara. Tujuannya tepat di kedalaman reruntuhan, mencari sumber energi emas ini yang paling terkonsentrasi. Namun, sedalam apapun Qin Chen menggali, energi tak terlihat ini tampaknya ada di mana-mana, dan mustahil untuk mengetahui di mana ia lebih banyak atau lebih sedikit, apalagi sumbernya.
Lupakan saja. Menemukan sumbernya sangat sulit. Mengapa tidak mencoba dan melihat apakah aku bisa menyerapnya? Kerutan di dahi Qin Chen berangsur-angsur mengendur. Matanya berbinar. Ini mungkin kesempatan. Energi emas ini sangat kuat. Apapun itu. Jika aku bisa memurnikan dan menyerapnya, itu pasti akan meningkatkan wujud naga sejatiku. Ia segera bertindak. Qin Chen segera menemukan tempat terpencil. Duduk bersila. Dan mulai menyerap kekuatan misterius langit dan bumi. Qin Chen dengan lembut mengaktifkan kekuatan naga sejati di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba, kekuatan misterius emas ini, seperti titik-titik kecil, perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Bas, tubuh Qin Chen langsung memancarkan kekuatan naga sejati yang kuat. Benar-benar berhasil. Bab 3891 Zhuang Sheng bermimpi seekor kupu-kupu. Dari kehampaan, untaian kekuatan emas pucat mengalir ke tubuh Qin Chen, langsung mengintensifkan aura naga sejati di dalam dirinya. Mungkinkah kekuatan emas pucat ini adalah kekuatan naga kuno? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia meningkatkan kekuatan naga sejati di dalam diriku? Qin Chen terkejut. Ia telah mencoba menyerapnya dengan kekuatan lain, tetapi sia-sia. Kekuatan emas pucat ini hanya bereaksi dengan kekuatan naga sejati di dalam dirinya, terus memperkuat aura naga sejatinya, dan tidak berpengaruh pada raungan. Meskipun kekuatan emas pucat memasuki tubuhnya dengan kekuatan yang sangat halus, raungan naga sejati tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Qin Chen. Samar-samar, Qin Chen seperti melihat seekor naga raksasa terbang di langit. Dan naga ini adalah dirinya sendiri. Saat untaian kekuatan emas memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan naga di dalam dirinya perlahan meningkat. Dan sisik naga di tubuhnya menjadi semakin nyata. Seolah-olah telah menjadi sisik naga sungguhan. Sekeras batu. Bahkan saat ini, pikiran Qin Chen menjadi kosong. Ia tiba-tiba melupakan dirinya sendiri. Saat itu, ia bagaikan naga sungguhan. Sukacita, kebahagiaan, amarah, auman, kegilaan. Ia melesat menembus jagat raya. Ia melawan musuh-musuhnya. Pertempuran berdarah di kehampaan tak berujung. Pertempuran yang membentang melintasi galaksi. Qin Chen duduk bersila di sana. Perlahan menutup matanya. Tak bergerak. Semuanya ilusi. Hanya naga sungguhan yang nyata. Untuk waktu yang sangat lama. Rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu sejak Qin Chen bertransformasi menjadi naga sungguhan. Dalam benak Qin Chen, setahun, 10 tahun, seabad telah berlalu. Pikiran Qin Chen sendiri percaya bahwa ia adalah naga sungguhan. Hidup, diam-diam melewati tahun-tahun yang tak berujung. Berjuang, ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Wow, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Dan getaran tiba-tiba menjalar di sekujur tubuhnya. Mungkinkah ini mimpi Zhuangzi tentang seekor kupu-kupu? Seru Qin Chen kaget. Bulu kuduknya berdiri. Saat ia membuka matanya, ia sempat bingung apakah ia Qin Chen atau naga sungguhan. Tetapi segera tersadar kembali. Suara dengungan. Tekad Qin Chen. Yang teguh dan jiwa manusianya langsung membangunkannya. Memungkinkannya pulih dari ilusi. Naga sejati. Betapa kuatnya. Qin Chen tercengang. Energi emas samar ini dapat mengubahnya menjadi naga sejati dalam sekejap. Memungkinkannya untuk membenamkan diri dalam perasaan tersebut. Metode ini sangat kuat. Jika bukan karena jiwanya yang sangat kuat, seorang Saint Lord bahkan tidak akan dapat terbangun dari mimpinya. Benar-benar percaya bahwa dirinya adalah naga sejati. Naga sejati dan manusia mewakili keberadaan yang sangat berbeda. Mewakili dua entitas yang berbeda. Qin Chen menundukkan kepalanya. Menatap tangannya. Tangannya kini tertutup cakar dan sisik yang tajam. Tiba-tiba, Qin Chen mengayunkan satu cakarnya. Raungan. Samar-samar. Seolah-olah seekor naga sungguhan muncul di tubuh Qin Chen. Tidak. Seharusnya dia adalah naga sungguhan. Bukan dari segi bentuk tubuh. Tetapi dari segi temperamen batin dan segala macam aura. Yang semuanya merupakan postur naga sungguhan. Dia mengayunkan cakarnya. Dan di kehampaan, sebuah cakar naga raksasa muncul. Dikelilingi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Memancarkan misteri yang tak tertandingi. Pada kelima cakar Qin Chen, masing-masing cakar memancarkan pelangi ilahi. Bergemuruh, kehampaan bergetar, dan dengan muncul ilusi mengerikan bahwa seluruh dunia terkoyak.
Sekuat itu. Apakah ini serangan naga sungguhan? Qin Chen terkejut. Persepsi dunia kesadaran selama lebih dari 100 tahun membuatnya benar-benar berpikir bahwa dia adalah naga sungguhan. Dan dengan satu cakar, kekuatannya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Di masa lalu, meskipun Qin Chen menyerang dalam wujud naga, dia selalu menggunakan kekuatan magisnya. Misteri dan aturan, semua itu hanyalah pemikiran manusia. Kini, setelah seabad bermimpi dan bertransformasi menjadi naga sejati, Qin Chen benar-benar memahami seperti apa seharusnya naga sejati. Kekuatan naga sejati melonjak di dalam tubuhnya. Dan pada saat itu, Qin Chen benar-benar menjadi naga sejati. Raung, Qin Chen meraung ke langit. Kekuatan naganya luar biasa dan tak tertandingi. Apa-apaan kekuatan emas pucat ini? Qin Chen tersadar, tertegun. Itu hanya jejak. Kekuatan yang mulia di dalam dirinya tidak meningkat secara signifikan. Tetapi wujud naganya dan kekuatan naga sejatinya telah meningkat drastis. Sayangnya, ia telah sepenuhnya menyerap kekuatan emas pucat dunia ini, dan tidak bisa lagi merasakannya. Seharusnya ada lebih banyak lagi di dalam tanah yang hancur ini. Gumam Qin Chen. Karena daya tarik yang kuat masih terasa. Qin Chen tiba-tiba mendongak. Merasakan aura mendekat dengan cepat. Pastilah aumannya yang telah membuat khawatir banyak master di dekatnya. Dan beberapa auranya cukup kuat. Banyak makhluk kuat seharusnya sudah tiba di area reruntuhan ini. Lanjutkan dengan hati-hati. Tapi pertama-tama, bunuh orang itu. Mata Qin Chen berkilat dingin. Sesaat kemudian, ia menghilang. Tak lama setelah kepergian Qin Chen, beberapa sosok muncul. Tubuh mereka dipenuhi energi iblis. Mereka jelas merupakan penguasa klan iblis. Semuanya setingkat Earth Venerable. Petik 2. Aura naga yang begitu kuat. Siapa yang baru saja ke sini? Mata para penguasa klan iblis itu tajam seperti elang, dipenuhi dengan niat membunuh. Sudahlah, tuan-tuan sudah ada di sini. Kita harus segera berkumpul. Mereka mengamati sekeliling, tidak menemukan jejak Qin Chen, dan akhirnya pergi. Dengan suara mendesing, Qin Chen melesat cepat menembus reruntuhan yang tak berujung. Aliran takdir mengalir di dalam dirinya, terus-menerus menghitung lokasi Earth Venerable. Pria berbaju hitam. Bibir Qin Chen melengkung menyeringai, tatapannya dingin. Penguasa bumi berpakaian hitam telah mengejarnya, dan ia telah lama mengawasinya. Saat Qin Chen mengaktifkan kekuatan takdir, kehadiran penguasa bumi berpakaian hitam membayangi pikirannya. Orang ini sangat cepat. Dia sudah menembus sejauh ini. Qin Chen terus maju. Dengan cepat mendekatinya. Dia berhenti. Tepat ketika Qin Chen hendak mencapai penguasa bumi berpakaian hitam. Ia tiba-tiba merasakan bahwa penguasa bumi berpakaian hitam telah berhenti tidak jauh di depannya. Boom! Seketika, raungan memekakkan telinga bergema. Diikuti oleh raungan ketakutan dan amarah. Mengapa Anda menyerang kami, Tuan? Qin Chen sangat mengenal suara itu. Itu Molly. Mungkinkah ini kebetulan? Sosok Qin Chen berayun. Mendarat dengan tenang. Ia melihat penguasa bumi berpakaian hitam berdiri di depannya di reruntuhan di kejauhan. Molly menatapnya dengan sangat terkejut dan marah. Serahkan buah kekacauan. Dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kata penguasa bumi berpakaian hitam dengan nada sinis. Buah kekacauan itu sudah kita konsumsi. Mustahil untuk mendapatkannya kembali, kata Molly dingin. Memakainya, Dizun berpakaian hitam melirik formasi rahasia di belakang Molly. Ekspresinya sedikit berubah. Bab 3892 adalah seorang cabul. Pria berpakaian hitam. Dizun mendengus dingin. Dan wus, cahaya pelangi hitam yang mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Cahaya pelangi hitam ini tiba-tiba membesar dan menghantam formasi. Minggir, Molly berteriak marah, dan meninjunya. Cahaya ajaib itu mencapai langit dan langsung menghancurkan cahaya pelangi itu. Molly terpental mundur dan menyeimbangkan tubuhnya. Wajah Dizun, pria berpakaian hitam, sedikit berubah. Ia ternyata gagal menghempaskan bocah Renzun ini. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Dizun, pria berpakaian hitam, menyipitkan matanya dan berkata, "Kau kenal aku." Mata Molly menjadi gelap. Hahaha. Berhenti berpura-pura. Beraninya kau bilang kau tidak kenal aku. Dizun, pria berpakaian hitam, menyeringai.
Berpura-puralah di depanku. Apa kau pikir aku akan tertipu olehmu? Wajah Molly muram. Orang di formasi di belakangmu itu pasti kekasihmu, kan? Dua pria dewasa. Salah satunya iblis. Tapi mereka sudah menciptakan kembali tubuh mereka dan bersatu. Aku sangat mengagumi selera mereka. Cek-cek. Penguasa bumi berpakaian hitam mencibir. Awalnya, aku hanya ingin menjarah buah kekacauanmu. Tapi aku tidak menyangka buah kekacauan kekasihmu juga sudah dimurnikan. Kalau begitu, aku terpaksa membunuh kalian semua. Kepanikan di wajah Molly perlahan memudar. Dan tatapannya perlahan berubah dingin. Kapan kau mengenali kami? Tanya Molly dingin. Aku sudah lama mengenalimu. Kau sudah berada di pasar gelap selama bertahun-tahun. Sering melaut. Dan setiap kali kau melaut, kau selalu membawa ikan cahaya ilahi. Apa kau benar-benar berpikir orang lain bodoh? Penguasa bumi berpakaian hitam mencibir. Di kejauhan, hati Qin Chen terguncang. Dan tatapannya berubah dingin. Penguasa bumi berpakaian hitam ini memang dari pasar gelap. Sepertinya ia mengincar ikan cahaya ilahi saat memburunya. Tapi bagaimana ia tahu ia punya begitu banyak ikan cahaya ilahi? Karena semua yang ada di pasar gelap adalah rahasia. Sebuah aturan yang dipertahankan selama bertahun-tahun. Mustahil untuk bocor dengan mudah. Kalau tidak, pasar gelap tidak akan berkembang sebesar ini. Feng Yan Dizun, kau benar-benar hebat dalam hal ini. Molly tiba-tiba berkata dengan dingin. Oh, kau benar-benar tahu namaku. Dizun berpakaian hitam sedikit terkejut. Kau mengincarku. Apa kau pikir aku tidak menyadarinya? Kepanikan di wajah Molly lenyap sepenuhnya. Dan seringai muncul di sudut mulutnya. Di hadapan pria berpakaian hitam, Dizun, ia sama sekali tidak panik. Feng Yan Dizun, seorang penguasa suku Kerkila, telah berkeliaran di pasar gelap selama bertahun-tahun. Terlibat dalam beberapa kegiatan penipuan. Tetapi tidak pernah dikeluarkan dari pasar gelap. Kalau tidak salah, seharusnya ada seseorang di pasar gelap yang mendukungmu di belakangmu. Tatapan mata Dizun, pria berpakaian hitam, perlahan menjadi dingin. Kau menyelidikiku. Aku menyadarimu begitu kau mengincarku. Apa kau masih perlu menyelidiki dengan sengaja? Kau pikir kau pandai bersembunyi. Tapi sayangnya, aku sudah melihat segalanya dalam hidupku. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Dan kau ingin membunuhku. Itu hanya hayalan. Petik 2. Molly berkata dengan dingin. Kali ini giliran Dizun, pria berpakaian hitam, yang berwajah masam. Ia menatap Molly dengan dingin. Apalagi yang kau tahu? Aku tahu banyak. Molly mencibir. Aku juga tahu bahwa orang pasar gelap di belakangmu seharusnya bukan pengendali pasar gelap. Kalau tidak, dia tidak akan mengikutiku. Aku sudah lama mengamatimu. Kalau tidak salah, orang di belakangmu seharusnya utusan kilan dari pasar gelap. Kan, kau? Pupil mata penguasa bumi berpakaian hitam tiba-tiba mengerut. Kilatan dingin terpancar di matanya. Apa? Aku benar. Molly mencibir. Bagaimana dengan utusan kilan? Konyol. Kata penguasa bumi berpakaian hitam dingin. Haha. Kau masih berani berdebat di depanku. Molly mendengus. Aku mengamatimu di pasar gelap. Sesekali, kau akan memasuki pelelangan pasar gelap. Kalau tidak salah, orang yang kau temui seharusnya utusan kilan. Kan? Aturan pasar gelap melarang siapapun menyerang pelanggan. Tapi kau malah mengincarku. Sepertinya kau dan utusan kilan diam-diam telah menjebak banyak orang. Omong kosong. Boom. Penguasa bumi berpakaian hitam berubah total. Aura pembunuh terpancar darinya. Dan tiba-tiba, kekuatan mengerikan merasuki seluruh dunia. Memenjarakannya sepenuhnya. Membentuk ruang terlarang. Ruang terlarang. Ini adalah salah satu jurus pamungkas penguasa bumi berpakaian hitam. Apa? Kau ingin membungkamku? Molly tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar berpikir bisa membunuhku. Sejujurnya, aku tahu banyak. Aku juga tahu kau akan mati hari ini. Hanya kau, manusia. Penguasa bumi berpakaian hitam mencibir dengan jijik. Namun, di dalam hatinya, hawa dingin menjalar. Pria di hadapannya memang telah diawasi oleh utusan kilan selama ia berada di pasar gelap. Molly selalu kembali dengan hasil panen yang melimpah dari kunjungannya ke galaksi Netherworld. 1 atau 2 kali tidak masalah. Tetapi kejadian yang berulang tentu akan menarik perhatian.
Terlebih lagi, Molly dan penguasa iblis api merah telah berada di pasar gelap cukup lama, sehingga mereka tentu saja menarik perhatian utusan Kilan, yang kemudian memerintahkan penguasa bumi berpakaian hitam untuk mengikuti dan menyelidiki. Yang tidak diantisipasi oleh penguasa bumi berpakaian hitam adalah Molly tahu ia sedang diikuti dan bahkan telah menyelidiki kehidupan, latar belakangnya, dan utusan Kilan di baliknya. Hal ini membuatnya merinding. Orang mesum macam apa orang ini? Saat ini, penguasa bumi berpakaian hitam dipenuhi dengan niat membunuh, sepenuhnya tertuju pada Molly. Ia harus mati hari ini. Atau jika kabar ini sampai ke pasar gelap, ia dan utusan Kilan akan berada dalam masalah. Wah, banyak sekali hal yang seharusnya tidak kau ketahui. Tatapan penguasa bumi berpakaian hitam itu sinis. Saat pertama kali memasuki pasar gelap, kau hanyalah seorang setengah langkah yang mulia. Hanya dalam beberapa tahun ini, kau telah mencapai level ini. Kau pasti punya rahasia. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Setelah penguasa bumi berpakaian hitam selesai berbicara, serangkaian benang berkilauan muncul dari tubuhnya, dengan cepat menyegel dunia di sekitarnya. Meskipun diblokade oleh penguasa bumi berpakaian hitam, Molly tetap tak tergoyahkan, memungkinkannya untuk melepaskan blokade spasial yang mengerikan, dikombinasikan dengan ruang terlarang, untuk menjebaknya sepenuhnya di dalam dunia ini. Hal ini membuat penguasa bumi berpakaian hitam sedikit pucat. Apakah orang ini sudah gila? Bagaimana mungkin dia begitu acuh tak acuh terhadap metodenya sendiri? Apa kau melindungi pria di belakangmu? Yah, dia memang punya sedikit bau. Meskipun dia hasil perombakan tubuh oleh klan iblis, sosoknya sangat bagus. Seharusnya dia sedang menyempurnakan buah kekacauan, kan? Jangan khawatir. Setelah membunuhmu, aku akan menikmatinya. Titik. Meskipun agak menjijikkan, aku belum pernah merasakan wanita seperti itu. Hahaha. Feng Yan di Zun tertawa terbahak-bahak dengan tatapan dingin, sengaja membuat Molly kesal, mencoba melihat petunjuk dalam dirinya. Bab 3893, bunuh dengan satu cakar. Tanpa diduga, Molly tetap sama sekali tidak tergerak. Provokasi. Molly mencibir. Kau naif. Mencoba menggunakannya di depanku. Tapi aku bisa memberitahumu kenapa aku begitu tenang. Setelah selesai berbicara, Molly tiba-tiba melihat ke arah ruang kosong di belakang Di Zun berpakaian hitam dan berkata dengan tenang. Qin Chen, setelah mendengarkan begitu lama, sudah waktunya kau keluar, kan? Di Zun berpakaian hitam tiba-tiba berbalik. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Tidak ada orang lain. Namun sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, ia melihat sesosok perlahan muncul dari reruntuhan tak jauh di belakangnya. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen telah mendengarkan secara diam-diam, tetapi ia tidak menyangka Molly akan menyadarinya. Bagaimana kau menemukanku? Qin Chen mengerutkan kening. Metode penyembunyiannya sangat kuat. Bahkan para master di Zun pun tidak dapat dengan mudah mendeteksinya. Bagaimana Molly tahu? Orang ini memiliki auramu. Auramu begitu unik. Ia tidak bisa menciumnya. Tetapi itu terlalu jelas bagiku. Molly berkata dengan tenang. Kau meninggalkan petunjuk padanya. Jadi wajar saja kami harus mengikutinya. Kau, penguasa bumi berpakaian hitam terkejut ketika melihat Qin Chen. Bulu kuduknya berdiri. Dan ia sangat gugup. Menurutnya, kekuatan Qin Chen jauh lebih unggul daripada Molly, dan ia pasti bisa mengancamnya. Aura unik. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah aura petirnya sendiri begitu kentara? Jika begitu kentara, bagaimana mungkin penguasa bumi berpakaian hitam tidak menyadarinya? Yang tidak diketahui Qin Chen adalah Molly memiliki perasaan yang kuat terhadapnya. Setiap kali ia berada di dekat Molly, Molly akan merasa tidak nyaman hanya dengan sedikit saja kehadirannya. Penguasa bumi Feng Yan, utusan Kilan, benarkah yang dikatakannya? Qin Chen tidak menyelidiki pertanyaan itu. Setelah berjalan keluar, tatapan dinginnya tertuju pada penguasa bumi berpakaian hitam dan ia berkata dengan dingin. Tuan, kita tidak punya permusuhan di masa lalu maupun sekarang. Orang ini hanya omong kosong. Aku tidak tahu hubungan kalian yang sebenarnya. Tapi kalau kau tidak ikut campur dalam urusan hari ini, aku akan memberimu buah kekacauan yang kuperoleh sebelumnya. Bagaimana?
kata penguasa bumi berpakaian hitam dengan sungguh-sungguh. Yang paling ia inginkan saat ini adalah Molly. Selama ia membunuh Molly, bahkan jika ia kehilangan buah kekacauan itu, ia masih bisa merebutnya kembali dari Qin Chen jika ia punya kesempatan. Namun, jika Molly lolos dan membocorkan rahasia di antara utusan kilannya, ia akan berada dalam masalah. Hahaha. Tidak ada dendam di masa lalu. Tidak ada dendam di masa sekarang. Molly tertawa terbahak-bahak. Kalau aku tidak salah, kau pasti memburu orang ini. Dan, itu terjadi tepat setelah lelang pasar gelap belum lama ini. Qin Chen. Benarkan? Molly mencibir. Dengan hasil yang kau peroleh di galaksi Nether, akan aneh jika orang ini tidak mengincarmu. Berkumpul di galaksi Nether. Di lelang baru-baru ini, penguasa bumi berpakaian hitam menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Kau, mungkinkah? Kurangi bicara, tak ada yang menganggapmu bisu. Qin Chen memelototi Molly dengan dingin. Detik berikutnya, boom, tubuh Qin Chen tiba-tiba bergerak. Raung, tubuh Qin Chen memancarkan kekuatan naga sejati. Dan ia menerjang penguasa bumi berpakaian hitam dengan pukulan mematikan yang dahsyat. Boom! Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya langsung berputar di sekujur tubuh naga Qin Chen. Dan ia berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Menerjang langsung ke arah penguasa bumi berpakaian hitam. Pada saat itu, Qin Chen merasa seolah-olah ia sedang mengalami ingatan berusia seabad. Seekor naga sejati mengaum dan menerkam lawannya. Serangan sederhana naga sejati itu juga mengandung jalan naga sejati. Dan serangan Qin Chen juga mengandung teknik rahasia tingkat atas naga sejati yang mengerikan. Serangan itu tak tertandingi dalam keganasan dan kecepatannya yang luar biasa. Hanya mengandalkan kultivasi Qin Chen, akan cukup sulit untuk membunuh penguasa bumi berpakaian hitam. Namun, setelah memahami kekuatan naga sejati, kekuatan tubuh naga sejati Qin Chen meningkat drastis. Kalahkan, Qin Chen langsung mencapai penguasa bumi berpakaian hitam. Tangan kanannya membentuk cakar, dan pola rahasia kecil yang tak terhitung jumlahnya di setiap jari menyatu. Seketika berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia langsung meraih penguasa bumi berpakaian hitam. Sialan, wajah penguasa bumi berpakaian hitam tiba-tiba berubah. Boom! Menghadapi serangan Qin Chen, penguasa bumi berpakaian hitam tak berani gegabah. Kekuatan mengerikan yang mulia melonjak di dalam tubuhnya, langsung mengembun menjadi satu titik. Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengarahkannya ke arah serangan Qin Chen. Wosh! Sebuah serangan tak terlihat langsung melesat ke arah Qin Chen secepat kilat. Gemuruh. Ini adalah gelombang cahaya hitam tak terlihat, tanpa wujud nyata. Itu adalah serangan jiwa mengerikan dari penguasa bumi berpakaian hitam. Dan, saat melepaskan serangan jiwa, bunuh, cahaya dingin kembali berkilat di mata penguasa bumi berpakaian hitam. Lalu ia tiba-tiba membuka mulutnya, dan beberapa cahaya hitam kembali menyembur dari mulutnya. Cahaya hitam itu seperti beberapa naga hitam, saling melilit dan meledak, dan terbang langsung ke arah Qin Chen di kejauhan. Titik, boom, beberapa garis cahaya hitam ini adalah senjata pamungkas penguasa bumi berpakaian hitam. Qin Chen hampir binasa karena serangan ini sebelumnya. Seandainya ia tidak melepaskan kekuatan kegelapan, ia pasti sudah mati. Kini, penguasa bumi berpakaian hitam melancarkan jurus terkuatnya. Melahap kekuatan Burning Venerable, melepaskan senjata pamungkasnya hingga mencapai potensi penuhnya. Jurus itu kini beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Boom! Serangan jiwa tak kasat mata itu diikuti oleh serangan naga hitam yang mengerikan. Mengguncang kehampaan dimanapun ia lewat. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Ia bertarung mati-matian. Anggota klan naga sejati dan anggota klan iblis di hadapannya tahu terlalu banyak dan harus dibunuh. Anggota klan naga sejati adalah ancaman terbesarnya. Dan ia harus segera membunuhnya atau melukainya parah demi harapan. Jurus lain, cibir Qin Chen. Menghadapi dua serangan mengerikan ini, matanya menjadi dingin. Suara dengungan dan zirah gelap nan menyeramkan langsung muncul di tubuhnya. Zirah ilahi Haotian, zirah hitam pekat itu langsung muncul, menyelimuti tubuh Qin Chen dengan tatapan mengerikan dan mengerikan. Kau, penguasa bumi berpakaian hitam mengenali Qin Chen dan meraung kaget. Pria yang dikejarnya bukanlah naga sejati. Jadi bagaimana mungkin dia sekarang menjadi naga sejati? Mati. Namun saat ini, ia tak bisa memikirkan hal lain.
Satu-satunya pikirannya adalah menghabisi Qin Chen. Boom! Akhirnya, saat zirah ilahi langit cerah menyelimuti Qin Chen, serangan jiwa dan naga hitam yang mengerikan itu menghantamnya. Puff! Zirah ilahi langit cerah melonjak dengan cahaya tak terlihat, dengan cepat menetralkan kekuatan serangan jiwa. 10%, 50%, 90%. Tanda seru. Dulu, ketika Qin Chen masih seorang yang mulia setengah langkah, ia hanya bisa melemahkan 90% serangan. Sekarang, setelah mencapai tingkat yang mulia, ia langsung memblokir 90% serangan penguasa bumi berpakaian hitam. 10% serangan terakhir langsung menembus tubuh Qin Chen. Hancur, raung Qin Chen. 10% serangan terakhir ini sama sekali tidak mampu menembus tubuh naga sejati Qin Chen. Langsung membubarkannya, meninggalkannya tanpa cedera. Tidak lebih dari itu, seru Qin Chen penuh semangat. Serangan yang pernah membuatnya putus asa kini tak berdaya menembus pertahanannya. Apa? Penguasa bumi berpakaian hitam itu benar-benar tercengang. Matanya dipenuhi kengerian. Hahaha. Giliranku. Hati Qin Chen dipenuhi kegembiraan. Merasa bahwa momen ini benar-benar mengingatkan pada naga sejati yang telah tertidur selama 100 tahun. Menyambar, cakar, kaki seperti ekor, seperti cambuk. Boom! Bayangan naga sejati melintas, dan Qin Chen mengulurkan cakarnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Puff! Itu menembus dada penguasa bumi berpakaian hitam. Bab 3894 dipahami dengan jelas. Boom! Qin Chen menjulurkan cakarnya, dan bayangan mengerikan naga sejati melonjak, memancarkan raungan yang dahsyat. Raungan naga itu tak terbatas dan dahsyat, merobek pertahanan fisik penguasa bumi berpakaian hitam dan langsung menusuk tubuhnya. Apa? Molly mengerutkan kening. Pupil matanya mengecil. Ia begitu percaya diri karena ia tahu Qin Chen ada di dekatnya. Dengan kekuatan gabungannya dan Qin Chen, penguasa bumi berpakaian hitam itu tak akan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Namun Molly tak pernah membayangkan kekuatan Qin Chen. Dengan satu cakar, ia langsung merobek daging penguasa bumi berpakaian hitam. Boom! Daging penguasa bumi berpakaian hitam terkoyak, dan ia meraung kaget dan marah. Tubuhnya dengan cepat meleleh dan meledak. Tetapi sesaat kemudian, ia muncul kembali di dunia lain. Qin Chen mengerutkan kening, takjub dengan kekuatan magis yang aneh ini. Inilah kekuatan magis bawaan orang-orang Kerkiala. Untuk membunuh mereka, seseorang hanya bisa mengikis esensi mereka secara bertahap. Karena tubuh orang-orang Kerkiala dapat bereproduksi tanpa batas dan beregenerasi dengan setetes darah. Kata Molly dengan suara berat. Ini juga yang ia pelajari dari penyelidikannya terhadap pihak lain. Hahaha. Nak, kau tidak bisa membunuhku. Mata Feng Yan di zoom tajam. Generasi dengan setetes darah. Cibir Qin Chen. Aku ingin melihat bagaimana kau beregenerasi dengan setetes darah. Molly, pergilah dan bunuh dia. Aku, Molly tertegun. Apa, orang ini di sini untuk membunuhmu? Kau tidak bisa membiarkanku melakukannya sendirian. Qin Chen berkata dengan tenang. Kau pergilah dan serang. Aku akan melindungimu. Kau, Molly begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Tetapi di bawah tatapan Qin Chen, ia tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Di Zun yang berpakaian hitam untuk membunuh. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Feng Yan Di Zun mencibir. Dan dengan sekejap tubuhnya, ia tiba-tiba bersiap pergi. Mau pergi. Domain luar angkasa. Ledakan. Sebuah kekuatan spasial yang dahsyat memancar dari tubuh Qin Chen, seketika mengurung seluruh kehampaan. Bersamaan dengan itu, penguasa bumi berpakaian hitam juga terperangkap erat di dalam kehampaan. Ekspresi penguasa bumi berpakaian hitam itu tegas. Hancurkan. 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 Raungnya. Membuka mulutnya lebar-lebar. Tiba-tiba, aliran cahaya hitam menyembur keluar dari mulutnya. Berubah menjadi naga hitam. Mencabik-cabik kehampaan. Mencoba melarikan diri. Namun, tak lama setelah kekuatannya menembus lapisan kehampaan, kekuatan spasial Qin Chen melonjak kembali. Lapisan demi lapisan kehampaan hancur, dan penguasa bumi berpakaian hitam juga terperangkap. Tak mampu melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Bunuh, Molly. Geram. Menyerbu ke depan. Nak, keluar. Penguasa bumi berpakaian hitam itu melepaskan pukulan. Wus, wus, wus.
Sinar hitam bagaikan bintang langsung melayang di langit tak berujung. Langit cahaya hitam berubah menjadi malam gelap gulita, menyelimuti Molly. Cahaya iblis bersinar di mana-mana. Teriak Molly dengan ganas. Cahaya iblis yang luas tiba-tiba menyala di dalam tubuhnya. Cahaya iblis ini mengandung kekuatan aturan yang unik. Saat terbakar, ia benar-benar melelehkan jaring benang hitam, merobeknya dalam sekejap. Penguasa bumi berpakaian hitam terkejut. Bagaimana mungkin? Ia menatap Molly dengan kaget dan marah. Ia percaya bahwa dengan kekuatannya, membunuh Molly seharusnya mudah. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa Molly, manusia biasa, dapat melarutkan kekuatan penguasa buminya. Wus, tanda seru, di pupil matanya. Cahaya jiwa yang tak berujung berputar, membentuk pesawat ulang-alik tajam yang tak terlihat. Peluru tajam itu mengeluarkan suara menusuk saat menembus udara. Tiba-tiba merasuk ke dalam pikiran Molly. Inilah kekuatan magis bawaan klan Kerkilanya. Namun, begitu kekuatan ini memasuki tubuh Molly, gelombang racun iblis bercokol di dalam dirinya. Langsung melahap kekuatan jiwa. Terlebih lagi, kekuatan dari klan iblis jiwa terpancar dari tubuh Molly. Mustahil, penguasa bumi berpakaian hitam itu hampir gila. Qin Chen bisa menangkis serangannya. Tetapi orang di hadapannya ini juga bisa menangkis serangannya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang mesum di dunia ini? Dan mengapa dia harus menghadapi mereka semua? Dari mana monster-monster ini berasal? Gemuruh. Di dalam kehampaan yang disegel oleh Qin Chen, penguasa bumi berpakaian hitam dan Molly terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara Qin Chen menonton dengan santai dari pinggir lapangan. Benar saja. Molly ini sudah siap untuk ini. Cibir Qin Chen. Siapa Molly? Qin Chen sudah mengenalnya sejak mereka berada di benua Tianwu. Dia jelas seseorang yang menolak menderita kerugian apapun. Mengetahui bahwa ahli Kerkiala ini telah mengawasinya. Bagaimana mungkin dia tidak siap? Sekalipun dia tidak datang ke sini, Molly belum tentu akan dirugikan oleh ahli Kerkiala ini. Oleh karena itu, Qin Chen meminta Molly untuk mengambil inisiatif. Alih-alih hanya menjadi penonton. Tentu saja, Qin Chen tidak menyia-nyiakan energinya. Di wilayah kekuasaannya, dia menghancurkan kekuatan di dalam Kerkiala. Berbagai ras di alam semesta ini sungguh menakjubkan. Setiap ras memiliki kemampuan bawaan yang unik. Para Kerkiala ini dapat menyebarkan kekuatan hidup mereka ke dalam esensi mulia mereka. Dan dengan kekuatan itu dapat memasuki setiap bagian tubuh mereka. Untuk membunuh mereka, kita harus memusnahkan semua kekuatan mulia di dalam tubuh mereka. Setiap sel harus dilenyapkan. Jika tidak, setetes darah mereka pun dapat menghidupkan kembali dan meregenerasi mereka. Gumam Qin Chen. Dengan hati-hati merasakan kondisi kehidupan yang mulia bumi berpakaian hitam dan mendapatkan wawasan darinya. Sifat Kerkiala ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mereka sangat sulit dibunuh. Kekurangannya adalah kekuatan hidup mereka terintegrasi ke dalam esensi mereka dan meresap ke dalam tubuh mereka, sehingga sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bum bum bum, suara getaran bergema di seluruh kehampaan. Molly dan Kerkiala terlibat dalam konfrontasi yang sengit. Meskipun Molly telah mempersiapkan diri dengan baik, tingkat kultivasinya lebih rendah daripada mereka, sehingga sulit untuk mengalahkan mereka. Namun, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, Molly secara tak terduga menang dalam pertempuran dengan Kerkiala. Molly ini memang punya beberapa trik. Gumam Qin Chen. Matanya berkedip-kedip. Qin Chen merasakan banyak kekuatan berbeda dari Molly, tetapi yang terkuat adalah kekuatan Gu Iblis. Kekuatan magis ini, yang mampu menyerap kekuatan dari berbagai atribut, sungguh tidak normal. Selain itu, Qin Chen juga merasakan aura seorang master klan iblis jiwa dari Molly. Sepertinya kenaikan cepat Molly ke alam ini, transformasi jiwanya, berkaitan erat dengan yang mulia klan iblis jiwa itu. Lebih lanjut, dia memancarkan aura badai pemusnahan. Jadi, rumor yang beredar di luar pasar gelap tentang seseorang yang mencoba menyerap badai pemusnahan untuk mencapai tingkat yang mulia pasti merujuk pada Molly. Badai pemusnahan yang mengandung kekuatan pemusnahan, dipadukan dengan kekuatan Gu iblisnya, sungguh merupakan pelengkap yang sempurna. Bisik Qin Chen. Matanya berkedip-kedip. Dia tampak tenang. Tetapi sebenarnya,
Dia sepenuhnya memahami kekuatan Molly dan ahli klan Kerka itu.